Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten sebelumnya, kita sudah membahas tentang sejarah pembentukan Metal Liberation atau Ino Kaihogun. Yang mana pada konten tersebut sudah kita jelaskan mulai dari dasar pembentukan, tujuan, ideologi, dan sekuat apa Metal Liberation itu. So, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang siapa saja orang di balik berjayanya Metal Liberation. Mulai dari profil, perannya, hingga kekuatan yang mereka miliki. Sebab para petinggi Metal Liberation ini bukanlah orang yang sembarangan pula. Entah itu berasal dari level Sultan sampai pahlawan pro sekalipun, turut menjadi bagian dari Metal Liberation. So, tentunya akan kita bahas siapa saja sosok kuat di balik Metal Liberation Army. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Destro atau Chikara Yotsubashi dikenal sebagai sosok pencetus berdirinya organisasi Metal Liberation era awal. Destro memiliki perawakan tinggi, berambut gondrong, dan juga memiliki bercak hitam pada area mata, yang juga sekaligus menjadi topeng organik pada wajahnya. Destro diketahui memiliki kemampuan orasi dan kepemimpinan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan dirinya yang mampu merangkul para oknum anti peraturan pembatasan queer ke dalam satu organisasi yaitu Metal Liberation. Diketahui, Destro melakukan banyak usaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa queer seharusnya digunakan secara bebas oleh setiap orang. Sebab menurut Destro, queer adalah hak asasi manusia yang seharusnya bebas digunakan. Ini secara langsung mengidentifikasi pula bahwa Destro adalah sosok yang menganut paham liberalisme yang kuat. Sebab dia bahkan melakukan usaha yang sangat beresiko demi mewujudkan kebebasan memakai queer. Awalnya Destro ini tidak mengharapkan adanya pemberontakan, namun sebab dari ideologi, lalu harapan The Mother of Queer, dan juga paham kebebasan, maka dengan segala cara apapun, Destro akan lakukan meskipun pada akhirnya tindakannya tersebut dikategorikan sebagai aksi kejahatan. Untuk kekuatannya sendiri, sejauh ini Destro tidak diketahui secara spesifik mengenai queer dan sekuat apa dirinya. Namun bila merujuk ke statement yang pernah disebutkan oleh Gentle Criminal, Destro bahkan dapat disejajarkan dengan kriminal terkenal lain seperti Oji Harima dan juga All For One. Nah, kalau kita menebak-nebak apa quirknya, kemungkinan besar quirk Destro adalah serupa dengan quirk stres milik Ri Destro. Sebab Destro adalah generasi pertama dari keluarga Yotsubashi yang memiliki quirk. Jadi bisa ditarik spekulasi bahwa Destro memiliki quirk serupa dengan quirk stres, atau mungkin saja pemilik quirk stres dari pengguna awal sebelum adanya pencampuran quirk dari proses pernikahan. Oh ya, Destro ini hidup di era queer mulai menjadi mayoritas dalam masyarakat sosial. Slide and Go. Bagi admin, ini namanya cukup keren ya. Entah kenapa kayak judul film jadul gitu. Oke, Slide and Go atau Tatsuyuki Tokoname adalah seorang pro hero yang menjadi salah satu petinggi di Metal Liberation. Ya, seperti yang admin bilang barusan bahwa dia adalah seorang pro hero. Namun dia join ke Metal Liberation sekaligus mengilhami ideologi Destro yang bertujuan untuk melakukan perombakan aturan pembebasan queer. Jabatan Slide and Go di Metal Liberation pada awalnya setingkat lebih tinggi dari rakyat biasa. Sebab Slide and Go adalah pahlawan yang sangat berguna bagi Metal Liberation untuk menyembunyikan identitasnya. Namun ketika sudah beralih ke Paranormal Liberation, Slide and Go naik setingkat dan lebih tinggi pangkatnya dari Hawks dalam struktur organisasi. Secara fakta, sebenarnya Slide and Go ini tidak bisa dikategorikan sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Sebab dia adalah agen ganda yang lebih fokus bekerja untuk Metal Liberation. Jadi bisa dikategorikan sebagai villain pula. Slide and Go diketahui memiliki quirk emitter tanpa nama yang memungkinkan dia untuk bergerak meluncur di atas permukaan tanah serta dapat pula meningkatkan kecepatan gerakannya. Ya, itu saja sih sebenarnya quirknya. Nah, kuat-kuat amat sebenarnya. Statusnya saat ini sudah tertangkap dan lucunya saat diciduk, dia hanya bergerak sendiri untuk berpatroli di tengah kota. Sedangkan para hero lain sudah bersiap untuk perang besar di 3 tempat. Dan ya, dari sinilah dia ketahuan oleh hero lain bahwa dia sebenarnya adalah pengkhianat. Oh ya, by the way, bukan dia sendiri pro hero yang masuk ke Metal Liberation. Ada beberapa pro hero lain yang join dan tentunya sudah diciduk pula. Geten. Mungkin pada awal face reveal sosok ini di manga, banyak yang cukup ketipu. Sebab Geten ini sebenarnya laki dan hanya penampilannya saja yang rada-rada kemayu. Geten atau bisa disebut juga The Iceman adalah salah satu petinggi di Metal Liberation. Belum diketahui secara jelas apa yang Geten emban di Metal Liberation. Namun kemungkinan dia diangkat menjadi petinggi disebabkan oleh quirknya yang telah mengalami awakening, sehingga dianggap istimewa dan overpower untuk sekelas Metal Liberation.
Geten memiliki perawakan cukup tinggi dan juga diselimuti oleh jaket yang menutupi sekujur tubuh. Dia juga dilengkapi dengan topeng untuk menyembunyikan identitasnya yang ya agak trap juga sebenarnya. Geten diketahui telah masuk di Metal Liberation sudah cukup lama, bahkan dia rela tidak berpendidikan demi untuk mengembangkan quirknya ke tingkat lebih tinggi. Sehingga tak heran mengapa Geten bisa memiliki kekuatan yang benar-benar overpower. Hal ini pula tak lain disebabkan oleh awakening yang dia alami, sehingga membuat dia dapat menggunakan fungsi lain dari quirk S. By the way, untuk nama quirknya sendiri belum dikonfirmasi secara resmi, namun yang jelas adalah dapat memanipulasi material es untuk skala besar. Geten statusnya saat ini sudah tertangkap setelah kalah melawan Cementos pada saat perang, dan ada pula desas-desus yang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah saudara dari Todoroki Rei atau ibunya Soto, mengingat fisik dan quirknya sangat identik satu sama lain. Kapan-kapan teorinya akan kita bahas. Skeptik. Setelah melihat wujudnya, mungkin kalian langsung seketika bilang jamet ke sosok yang satu ini. Hehe. Oke, ini adalah Skeptik atau Tomoyasu Chikazoku, salah satu petinggi di Metal Liberation yang sangat berpengaruh, sebab kemampuan yang dia miliki benar-benar multi-talent. Mulai dari statusnya sebagai pemimpin perusahaan, kemampuan intelijen teknologi yang luar biasa, dan juga quirk yang sebenarnya hampir bisa disamakan dengan kekuatan milik Big Mom dari serial One Piece. Skeptik memiliki penampilan rambut gondrong dan juga tinggi, yang menandakan bahwa sosok Skeptik benar-benar memiliki wibawa dikarenakan dia adalah seorang pemimpin perusahaan sekaligus petinggi Metal Liberation. Diketahui setiap anggota Metal Liberation bakal kesulitan jika ingin berkhianat, sebab Skeptik mengendalikan satelit khusus yang bertujuan untuk mendeteksi segala pergerakan anggota. Bahkan Hawks terpaksa tak melakukan komunikasi memakai elektronik sebab segala sesuatu sudah dalam kendali Skeptik. Skeptik juga memiliki kekuatan yang cukup hebat, di mana quirknya adalah anthropomorph, yaitu kemampuan untuk menciptakan boneka hidup hanya dengan menyentuh benda seukuran manusia dan dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh. Skeptik diketahui saat ini masih selamat dan kemungkinan bersama Dabi, Shigaraki, dan All For One di suatu tempat yang misterius. Trumpet. Saking fleksibelnya Metal Liberation dalam merekrut anggota, sampai-sampai salah satu petinggi dari Metal Liberation berasal dari kalangan politisi negara dan ketua partai. Dan siapa lagi kalau bukan Trumpet? Trumpet atau Koku Hanabata adalah salah satu petinggi di Metal Liberation yang sangat berpengaruh. Dia diketahui sebagai ketua partai politik dengan nama Partai Hati dan Pikiran, yang ternyata partai ini bertujuan untuk mengambil kursi parlemen di pemerintahan negara Jepang guna untuk memperluas jangkauan paham yang dianut oleh Metal Liberation. Alhasil sebagian anggota partai milik Trumpet menjadi pula anggota Metal Liberation itu sendiri. Trumpet memiliki penampilan yang karismatik, sangat sesuai dengan profesinya sebagai politikus yang dipercaya oleh masyarakat banyak. Trumpet diketahui memiliki kekuatan yang sebenarnya tidak kuat-kuat amat untuk instant kill. Namun di sisi lain, kekuatan yang dimilikinya mampu men-trigger orang lain untuk menjadi lebih kuat. Untuk lebih jelasnya, quirk milik Trumpet adalah insight atau menghasut, yaitu kemampuan untuk meningkatkan semangat dan kekuatan orang lain hanya dengan berorasi dan mendukungnya. Semakin keras suara dukungan yang dihasilkan, maka semakin kuat pula orang-orang di sekitarnya. Ya, kira-kira mirip quirknya Labrava lah. Kondisinya saat ini sudah tertangkap pasca perang melawan pahlawan di Arc Paranormal Liberation. Curious. Dia adalah satu-satunya wanita yang menjadi petinggi di organisasi Metal Liberation. Siapa lagi kalau bukan Curious atau Chitose Kizuki. Bukan tanpa alasan dia diangkat menjadi petinggi Metal Liberation, sebab dia adalah seorang jurnalis sekaligus pemimpin dari perusahaan yang diberi nama Sawasha Publishing, yaitu perusahaan yang mengatur distribusi majalah, surat kabar, dan berita. Bisa dibilang Curious ini sangat membantu dalam memanipulasi berita agar menutupi gosip tentang keberadaan Metal Liberation di tengah-tengah masyarakat. Curious diketahui memiliki tampilan yang glowing dan ya memiliki fisiologi mutan seperti Acidomina. Namun bedanya di sini dia warnanya biru. Curious diketahui memiliki ketertarikan terhadap misteri pembunuhan yang dilakukan oleh Himiko Toga. Itulah sebabnya di episode 21, dia sangat kegirangan saat mengetahui bahwa lawannya adalah Toga. Meskipun tugasnya untuk memanipulasi berita, namun dia juga dibekali dengan quirk yang cukup berbahaya. Yang mana quirknya ini sekiranya mirip Explosion milik Bakugo, akan tetapi dengan bentuk yang lain. Ya pokoknya ledakan ranjau gitulah, yaitu namanya quirk Landmine. Cara kerja quirknya pun cukup simple. Hanya dengan menyentuh targetnya, maka secara otomatis, sesuai dengan keinginan Curious, objek yang telah disentuhnya akan meledak. Oh iya, objek yang dapat disentuh ini adalah bebas, mau itu tanah, bangunan, bahkan manusia dapat dijadikan ranjau hidup. Saat ini Curious sudah wafat disebabkan oleh efek zero gravity yang dipakai oleh Toga. Redestro.
Dan di akhir, inilah Big Boss dari Metal Liberation era baru yang dimandatkan oleh para pendukung ideologi Destro untuk melanjutkan legasi Metal Liberation. Siapa lagi kalau bukan Ridestro atau Rikiya Yotsubasi. Ridestro adalah pemimpin organisasi Metal Liberation. Dia diketahui sebagai keturunan pendiri Metal Liberation era awal, yaitu Destro. Tentunya dia juga memiliki alter ego lain, yaitu sebagai CEO Deathnerat Company, yaitu suatu perusahaan yang menyediakan barang-barang untuk keperluan quirk abnormal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, serta juga bekerja sama di pemerintahan dan pasar gelap dalam mendistribusikan senjata yang dapat menunjang quirk seseorang. Singkatnya, Ridestro ini berambisi ingin mewujudkan keinginan Destro di zaman modern saat ini. Dan untuk itu dia merekrut banyak orang, entah itu politisi, bos perusahaan, pahlawan, dan jurnalis ternama, serta berbagai kalangan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun tidak hanya latar belakang kaya raya saja yang Destro miliki, dia juga diberkahi quirk yang sangat kuat dan bahkan cukup mudah untuk didapatkan sumbernya, yaitu stres. Ya, kalian tidak salah dengar, quirknya memang stres, quirk yang sangat rentan didapatkan oleh setiap mahasiswa dan kalian yang sering dilanda patah hati. Celah. Cara kerja quirknya sendiri adalah mengumpulkan kekuatan yang disebabkan dari amarah, ketakutan, dan depresi, yang kemudian diubah menjadi energi serta dapat memanipulasi organ tubuh sehingga dapat memiliki kemampuan lain, yaitu gigantifikasi. Suatu quirk yang benar-benar berbahaya jika dimiliki oleh seorang mahasiswa yang lagi skripsian. Saat ini Chikara diketahui sudah ditangkap setelah pertarungannya dengan Edgesot. Oke, sebelum menutup konten ini, pada dasarnya Metal Liberation tak akan berjaya jika tak memiliki anggota yang setia, di mana anggota yang berjumlah 110.000 lebih anggota juga memiliki peran dan keinginan untuk mewujudkan kondisi di mana manusia bebas menggunakan quirknya. Para anggota ini berasal dari kalangan manapun tanpa melihat latar belakang dan quirk yang dia miliki. Mereka bahkan rela menjadi tumbal untuk melindungi Metal Liberation dari segala ancaman. Nah, tentunya untuk mewujudkan hal itu, mereka juga melatih quirk mereka sendiri sehingga benar-benar menggali potensi quirk yang mereka miliki. Alhasil, organisasi Metal Liberation benar-benar sangat kuat dan tak bisa dipungkiri bakal menjadi sumber bencana yang bakal merusak satu negara. So, itu mungkin yang dapat dijelaskan mengenai orang-orang penting yang berada di balik organisasi Metal Liberation. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.